1 nano itu berapa sih? Katanya ada dulu ada satu rambut dibelah 7 gitu misalnya. Sekitar segitulah. Satu rambut dibelah 7 itu gampangannya lah. Lebih kecil dari virus ya? Lebih kecil dari virus. Berapa nano itu paling kecil? Sekarang udah masuk ke angstrom, Pak. Kan lebih kecil lagi. Lebih kecil daripada nano? Iya. Ternyata itu iktp. iktp itu adalah produk NXP. Industri ini bukan industri yang dibangun satu malam. Bisa jadi investnya di sekarang gitu, dan nggak akan balik di 2-3 tahun. Dan nggak perlu takut sebenarnya. 25 tahun lagi, orang bakal lebih tergantung dengan elektronik dibanding sekarang. Halo Sobat KBRI, apa kabar? Selamat datang di podcast Ruang Tamu KBRI Den Haag. Kembali kita hadir, kali ini kita berbincang-bincang dengan 2 profesional muda dari Indonesia yang bekerja di bidang semiconductor, dan kita akan berbincang mengenai siapa mereka, apa itu semiconductor, dan yang penting juga mengenai bagaimana mereka bisa berkontribusi terhadap tanah air. Narasumber kita hari ini adalah Mas Rian Bahnas. Mas Rian Bahnas, selamat datang. Ya, Mas Rian ini adalah sarjana teknik elektro lulusan dari ITB ya Mas ya? Betul, Pak. Kemudian melanjutkan master dan PhD di Eindhoven, TU. Masternya di Delft, Pak. Oh, masternya di Delft, oke. Masternya di Delft, kemudian PhD di Eindhoven. Beliau sekarang bekerja di ASML, sebuah perusahaan yang membuat equipment untuk membuat semiconductor. Narasumber berikutnya, Mas Rigi Adriansa. Selamat datang, Mas. Terima kasih, Pak. Ya, beliau adalah lulusan teknik industri dari UI, kemudian melanjutkan S2 dan S3 di Eindhoven, dan sejak tahun 2012 bergabung dengan NXP, sebuah perusahaan Belanda yang membuat semiconductor atau chip ya. Hari ini kita berbicara secara khusus mengenai semiconductor, makanya di depan kita ada wafer. Ini adalah salah satu produk dari NXP. Nanti kita minta Pak Mas Ricky untuk menjelaskan lebih lanjut. Jadi untuk memulai pembicaraan, saya ingin mulai dari Mas Rian. Mas Rian bisa diceritakan sedikit mengapa kemudian end up bekerja di semiconductor dan di Belanda? Ya, sebenarnya nggak ada khusus kenapa akhirnya end up semiconductor. Kan lebih kepada karena pas PhD dulu saya kan sistem kontrol, cukup broad ya, lebih kepada applied math lah. Tesis saya sendiri pun di bidang kimia sebenarnya, distillation column dulu. Tapi buat orang sistem kontrol nggak terlalu different. Either itu mechanical system, chemical, ujung-ujungnya kan first principle atau modeling approach apa yang gitu ya. Tapi TU Eindhoven sendiri ini sama ASML hubungannya sangat erat. Di grup saya sendiri, mungkin saya outliernya yang ngerjain kerjaan kimia. 80% proyeknya proyek ASML. Jadi saat diskusi sama profesor saya atau sama kolega, ya cukup memahami lah, cukup kenal. Walaupun deep down tentang industri semiconductor sendiri, pembuatan chip apa, mungkin belajarnya malah dulu sekali. Pas di elektro. Itu pun high level ya, FET, FinFET apa-apa. Nah, jadi basicnya mungkin ada sedikit. Yang saya pelajari cukup generik, dan hubungan research group sama ASML ini cukup dekat. Jadi makanya lainnya ke situ. Dan bukan cuma research group saya sendiri, banyak research group di TU Eindhoven yang sangat erat hubungannya sama ASML. Tapi emang dari awal saya pengen kerja di Belanda itu misalnya atau enggak? Atau kalau
kuliah aja di Belanda kemudian bekerja di Belanda? Ya, lebih kepada itu sih. Bukan saya harus pengen kerja di Belanda, enggak. Cuma karena udah di sini dan memang cukup betah ya, cukup enak maksudnya. Sudah berapa tahun di Belanda? Saya masuk sini 2009, Pak. Itu dari kuliah ya, 2009? Iya, 2009 mulai masternya 2009. Oke. TTU Delft. Ya, Udah lumayan TTU lama. Delft, terus bedol desa. Satu profesor semuanya ke Eindhoven. Oh, Saya oke. ikutan, jadi saya PhD lanjut. Oke. Kalau Mas Riki? Saya di sini udah 21 tahun. Udah Jadi lebih lama? Ya, 4 tahun lebih lama. Cuma dulu mulainya memang S2 di Eindhoven. Oke. Saya latar belakang teknik industri itu kan keilmuannya luas gitu ya. Salah satu yang saya tertarik di keilmuan teknik industri itu adalah bidang produksi dan supply chain. Makanya waktu S2 saya ambil Operations Management Logistics di TU. Kemudian setelah itu masuk S3 itu memang bidangnya walaupun judulnya itu Manufacturing Networks gitu ya, memang isinya memang lebih ke produksi lah, ya, produksi dan supply chain. Dari situ saya kayaknya udah ketemu nih bidang yang saya suka di teknik industri. Jadi waktu selesai S3 itu yang saya cari bukan perusahaannya per se gitu ya, bukan harus perusahaan tertentu, tapi perusahaan mana yang membuka bidang lowongan di bidang produksi dan supply chain gitu. Oke. Awalnya di Accenture itu emang mau ditempatkan di proyek-proyek internasional, tapi tahun 2011 itu akhir 2011 itu sepertinya ekonomi lagi susah gitu ya. Jadi banyak proyek-proyek internasional yang nggak jalan gitu. Jadi akhirnya saya cuma sebentar di sana. Kemudian ya cari-cari lowongan gitu ya yang lebih dekat rumah karena di Eindhoven saya 21 tahun itu semua di Eindhoven. Eindhoven, oke. Jadi akhirnya dapat di NXP. NXP. Lucunya saya nggak pernah tahu itu apa semikonduktor. Sampai saya apply Sebelumnya nggak pernah tahu? nggak pernah masuk radar saya. Saya tahu industri kimia saya tahu, elektronik saya tahu, consumer goods saya tahu. Terus kita lihat ada lowongan NXP semikonduktor, apa itu? Terus ngelamar. Ya, lowongannya supply chain consultant. Oke lah ya, kita bidangnya pas gitu kan. Oke. Ya, apply aja gitu kan. Ternyata begitu di dalam ini emang, ini industri yang luar biasa ya, maksudnya teknologi lah. Gitu. Jadi kayak kita lihat aplikasinya tiap hari gitu. Jadi ini NXP ini adalah perusahaan Belanda yang memproduksi semikonduktor ya? Ya, jadi ASML juga. Jadi NXP dan ASML ini dulu dari Philips sebenarnya. Philips itu besar sekali dulu. Mereka bikin semua hal lah. Nah, terus suatu saat mereka memutuskan keputusan bisnisnya adalah ya kita nggak invest di bidang peralatan untuk semikonduktor, ini dilepas, ASML lepas. Kemudian kita tidak invest di perusahaan yang membuat chip NXP lepas. Jadi akhirnya jadi perusahaan besar. NXP ini jadi perusahaan sendiri, ASML jadi perusahaan sendiri. Jadi awalnya itu semua root-nya dari Philips. Jadi alat yang untuk memproduksi chips juga dari ASML. Ya seperti yang Mas Riki bilang itu memang Philips sendiri emang hobi ya, modelnya dia spin-off, banyak spin-off kecil yang saat itu besar, dia berpikir apa dia mau lanjut situ atau biarin mereka lepas. Oke. NXP saya pakai mesinnya dia untuk bikin wafer. Ya. Bisa ceritain sedikit mengenai ini nih. Jadi wafer ini. Wafer ini jadi ini istilahnya chip setengah jadi. Jadi belum jadi nih chipnya. Ini belum jadi, oke. Jadi di dalam wafer ini ada ribuan chip. Jadi kalau dilihat dari dekat gitu ya, itu ada pola-pola yang berulang gitu ya. Misal kotak-kotak berulang ya. Nah, satu pola itu yang dinamakan chip. Nah, emang awalnya dicetak, jadi kayak di print gitu ya di atas wafer ini. Nah, mesin yang ngeprint pola chip ini mesinnya ASML. Pakai teknik litografi itu ya? Ya, litografi itu. Ini berapa nano? Ini mungkin yang di sana mungkin 250 kan. Ini yang besar ini. Jadi ininya. Tapi ukuran wafernya ini ukurannya 200 mm. Jadi ini bukan yang paling wah gitu ya. Yang lebih modern itu 300 mm. Cuma kalau kita teknologi semikonduktor itu kan dibikin disebut di node gitu ya. Jadi berapa besar transistornya gitu ya. Nah, itu kalau NXP, kalau ASML dia bikin yang sangat advance gitu ya. Mesinnya itu untuk bikin yang chip yang paling kecil di dunia sekarang. Berapa nano itu paling kecil? Sekarang udah masuk ke angstrom, Pak. Lebih kecil lagi. Lebih kecil daripada nano? Iya.
sudah masuk ke level angstrom. Sebenarnya mulai dari N2 itu 2 nanometer, dan itu agak sedikit itu. Pitch dia ya. Jadi pitch antara feature, ngomongnya line, ada space-nya itu, pitch-nya berapa. Nah itu 2 nano, terus turun, kan 18, udah mulai 18 angstrom, 16, 14, and so forth. Kalau yang kayak Mas Riki bilang, kemungkinan ini 250, 120. Dan dia kan sebenarnya kayak agak lompat-lompat gitu kan. Di kita itu ada yang namanya Moore's Law. Jumlah berapa banyak transistor di dalam satu die itu sendiri. Dan itu eksponensial kan dia. Dan customer kita, NXP salah satunya, mungkin NXP nggak scale out ke level situ, tapi customer kita yang cukup terkenal gitu, kan dia pushing itu. Ayo SML, bantuin kita dong buat push the boundaries ini, buat masuk ke sini. Gitu. Dan kita si ASML sendiri, walaupun memang kita ya bisa dibilang cukup sendirian ya di yang spektrum situ, tapi di yang mature teknologi itu kita cukup banyak kompetitornya sendiri yang juga ikutan ya. Mungkin di NXP juga scanner yang litografinya itu bukan cuma SML, mungkin ada kompetitor juga di situ. Tapi monopoli alat untuk litografi kan dari SML sekarang yang high end. Oh, yang high end. Oke. Jadi saat mamanya 5 nano and below itu cost production-nya mungkin paling bisa di yang make sense pakai mesin SML. Itu yang satu. Dan buat lebih rendah lagi yang cuma bisa melakukan mesin SML ini. Untuk memberi gambaran 1 nano itu berapa sih? 10 pangkat min 9. Ya. Itu kan konsepnya nggak abstrak ya. Katanya ada dulu ada satu rambut dibelah 7 gitu misalnya. Yes. Satu rambut dibelah 7 itu gampangannya lah. Oke. Itunya. Ya. Kalau 1 nano tuh satu rambut dibelah sekitar segitulah, Pak. Kan lebih kecil dari virus ya. Lebih kecil dari virus. Lebih kecil dari virus. Bahkan itu kan ada kolega yang memang dia expertise-nya di defectivity. Jadi dia mengecek debu-debu, kotoran-kotoran yang iya, itu karena begitu dia kan ini semua diproduksi di clean room ya. Semuanya steril, dan clean room juga ada level-levelnya. Saat umpamanya dia mungkin saat teknologinya udah cukup renggang 250 nano atau apa, mungkin debu kecil nggak apa-apa ya, nggak mempengaruhi sirkuitnya. Tapi begitu dia udah lebih kecil lagi, yang tadinya bukan problem, ini sirkuitnya jadi collapse, jadi defect gitu. Jadi kalau ada orang bersin terus ada virus keluar, itu bisa. Nggak bisa itu. Jadi kalau di clean room itu memang benar-benar bahkan ya dibuat dikondisikan supaya nggak ada debu sama sekali gitu. Jadi chipnya itu yang Armstrong tadi lebih kecil dibanding virus. Ya. Gimana buatnya ya? Nah. Ya. Satu teknologi. Step by step. Step by step. Oke. Namanya wafer itu nggak sekali cetek gitu. Terus kan wafer kan kayak yang snack yang kita suka makan itu kan ada layer-layernya. Betul. Jadi bikin satu, ini metalnya kah, atau ini tambahin ininya. Saat stacknya itu semua beres, itu jadi satu device yang jalan. Itu yang nanti di jalan. Itu belum nanti, kayak Mas Riki bilang, ini belum selesai karena ini harus di package. Jadi ini dipotong-potong. Yang back end itu ya? Packaging. Terus di package, itu baru nanti bisa dimasukin ke handphone, mobil, ke mikrofon. Kalau ini kan terdiri dari kotak-kotak kecil-kecil banget ya. Ya. Satu kotak itu yang mungkin ukurannya 5 mili kali 5 mili. Ya. Itu kira-kira ada berapa semiconductor di situ? Nah, itu tergantung teknologinya. Kayak kata Rian barusan ini, kalau misalnya semakin kecil dia teknologinya, semakin banyak muat transistor di dalamnya. Jadi bisa jutaan di dalam itu. Yang dia 5 kali 5 mili itu 5 mili kali 5 mili bisa jutaan transistor dalam transistor. Karena banyak sekali fungsi yang dibutuhkan untuk
supaya perhitungan ya. Jadi semakin banyak transistornya semakin cepat chip itu bisa bekerja. Compute powernya, memori yang bisa dia absorb, yang bisa dia compile di situ. Dan yang Moore's Law yang saya bilang tadi itu density transistornya per berapa ukurannya? Per berapa mili kali berapa mili. Gitu. Dan itu udah sampai di level jutaan kan sekarang. Saya jadi penasaran. Pernah nggak ditanya oleh keluarga di Indonesia sana, kamu di Belanda ngapain kerja apa, hasilnya apa, produknya? Bagaimana menjelaskan membuat sesuatu yang besarnya lebih kecil dari virus? Gimana jelasan keluarga? Kalau saya sih ada template-nya sebenarnya saya bilang. Oke. Kalau gampangannya saya bilang tergantung orangnya juga ya. Oke. Tahu PCB nggak? Ya. Kalau orang bikin elektronik itu Ya, kan bikin di radio PCB dan kan. sebagainya. Nah, mereka bikin desainnya bentuknya seperti apa itu yang dicetak di PCB-nya. Nah, perusahaan saya itu bikin mesin buat ngetransfer pattern ke wafer ini. Tapi ukurannya patternnya itu sangat kecil sekali. Nah, ini masuk ke pitch-nya tadi itu. Oke. Nanometernya itu. Ya, jadi perusahaan saya nggak bikin ini, tapi bikin mesin yang bisa nge-pattern itu. Gitu. Dan, loh, terus apa? Saya makainya di mana? Saya bilang, nah itu kalau umpamanya handphonenya apa? Di situ semua chip yang di situ hampir pasti patternnya dari perusahaan saya. Terus kalau misalnya itu kan kalau yang bertanya ngerti mengenai PCB, kalau yang bertanya orang awam, bikin mesin gitu aja. bikin mesin buat elektronik. Oke. Nah, kalau NXP gimana nih? Saya lebih mudah kayaknya menjelaskan. Lebih mudah. Perusahaan saya bikin chipnya gitu. Jadi kita ada mesin di pabrik kita banyak mesinnya gitu. Ujung-ujungnya produk akhirnya adalah chip ini. Nah, yang paling dekat dengan rumah mungkin ya, itu juga lucu itu. Jadi lo ada bisnis di Jerman, lini bisnis di Jerman ngontak saya bilang, kita butuh kapasitas nih untuk ada bisnis baru. Oh ya, apa gitu. Karena tugas saya adalah, kerjaan saya adalah mengamankan kapasitas lah gitu ya. Terus dia bilang, oh ini untuk EID, the Electronic ID untuk Indonesia. Oh ya apa gitu. Ternyata setelah dimaksud itu IKTP. IKTP itu adalah produk NXP. Oke. Itu chipnya itu chipnya NXP. Jadi NXP itu chipnya banyak gitu ya, jenisnya di otomotif, di IoT atau di industri, yaitu untuk produksi chip. Oh, Internet of Things ya? Ya. Internet of Things. Ya. Untuk otomotif juga? Otomotif juga. Bahkan itu yang paling besar sebenarnya di NXP itu adalah chip untuk otomotif, untuk mobil. Mobil-mobil baru itu ada yang bahkan nggak pakai ini lagi ya, kunci mobil, jadi nggak harus tekan tombol gitu ya. Jadi cukup kita dekat ke mobilnya, sentuh ininya, kebuka nih. Oh, nah, itu ultra wideband. Itu pakai chip NXP. Bayar pakai telepon, di tab itu NFC, Near Field Communication, NXP itu. Oke. NXP itu berapa besar sih perusahaannya? Kalau jumlah orang sekitar 32.000 kali ya. Karyawan di seluruh dunia ya. Oke. Dan tapi di site ada di 30 negara gitu ya, termasuk sales office gitu ya. Tapi yang besar itu mungkin ya di Amerika, di Austin, di Belanda, markas utamanya headquarternya itu di Eindhoven. Besar juga di Taiwan, itu dia supply chain kita di sana, pusat supply chain NXP itu di Taiwan. Di Asia Tenggara ada nggak? Asia Tenggara kita punya joint venture pabrik dengan TSMC, itu perusahaan pembuat Taiwan ya, pembuat semikonduktor juga. Nah, pabriknya ini di Singapura. Oke, di Singapura. Kalau ASML sudah besar kira-kira? Kalau nggak salah sekitar 44.000 karyawan seluruh dunia. Kita memang paling besarnya memang di Eindhoven, di Veldhoven sebenarnya, desa kecil di sampingnya Eindhoven. Tapi kita di tempat di tiap customer kita, terutama yang
cukup besar, kita selalu ada kantor cabang di situ. Oke. Untuk customer supportnya, engineeringnya, sales, assistance buat si customer itu sendiri. Singapura ada, Taiwan ada, Korea ada, Jepang ada, US juga cukup besar. Kita juga ada beberapa ya perusahaan-perusahaan yang ya tadinya bukan bagian ASML tapi terus dibeli, diabsorb sama ASML. Itu di Jerman juga ada yang Berlin Glass, terus di source buat kita bikin lasernya itu di US. Ada banyak cabangnya seluruh dunia. Oke. Ini di Eindhoven, di ASML, ada teman orang Indonesia yang kerja di sana juga nggak? Banyak Pak, cukup banyak. Cukup banyak? Cukup banyak. Mungkin bisa sampai 100-an mungkin ya. Oh ya? Mungkin bisa. Saya jumlah pastinya, statistiknya juga kurang tahu, tapi kalau pertemanan keluarga-keluarga di Indonesia, hampir mayoritas kalau enggak sedang belajar, studi, atau udah kerja. Kalau kerja, 80% mungkin besar di ASML. ASML. Ya. Ini levelnya mereka kira-kira apa? Beragam. Beragam. Dari yang kalau nggak salah dari operator pun ada, dari vocational study, master level, PhD level. Ya, cukup banyak ya pekerjaan dan role yang ada di ASML sendiri. Expertise-nya, terutama kalau yang mereka S3 di sini ya, mereka biasanya punya expertise. Tadi yang apa, debu tadi ya, misalnya satunya. Debu. Ya ada. Saya kurang itu yang debu itu. Dia itu dulu di ITB chemical engineer. Oh. Dulu dia chemical engineer dan PhD-nya apa saya kurang tahu. Tapi sebenarnya kalau saya bilang ASML sendiri itu udah seperti cabang ilmu pengetahuan lain gitu loh. Jadi expertise dari physical, math, optik, chemical, semua itu bergabung lah untuk bikin si mesin ini jalan. Dan kalau ada orang bilang wah rocket science ya, ini rocket science udah balik ke bulan, balik lagi, bolak-balik terus-terusan. Oh, oke. Karena presisi dan ketepatan untuk bikin itu, terutama yang high end, ya sampai sekarang itu sangat sulit, makanya si ASML sendiri bisa tetap monopoli di bagian situ. Karena tidak ada orang lain yang mampu untuk membuat sepresisi itu dan secanggih itu barangkali ya. Sampai sekarang iya. Dan kalau quoting CEO kita, Christophe Fouquet bilangnya masih cukup jauh. Oke. Karena ya industri semiconductor sendiri bukan industri yang seperti apa ya, di Indonesia kan dulu ada bikin candi satu malam gitu. Ini ini industrinya sendiri itu tidak bisa satu malam. Dari saat mereka setup pabrik sampai menghasilkan wafer ini prosesnya panjang. Mesin yang buat mensupport ini juga tidak satu malam. Dan kita juga, makanya tiap customer kita selalu ada customer support, karena mereka sangat butuh interaksi dan kolaborasi yang sangat tinggi dengan kita. Saya dengar kalau semiconductor itu harus ada ekosistem yang dibangun gitu ya. Dan kalau kita bicara semiconductor di Belanda, orang selalu bilang Eindhoven. Itu adalah Brainport yang dibangun oleh Belanda ya. Di Eindhoven sendiri itu ekosistemnya seperti apa? Ya, jadi dua perusahaan besar ini atau hanya itu aja atau? Karena ekosistem semikonduktor ini besar ya, kayak ASML ini suppliernya dia aja untuk bikin mesin itu banyak banget itu. Jadi perusahaan-perusahaan lain itu ratusan? Ratusan ya. Ada. Jadi kita kasih contoh aja, di dalam mesin itu kan umpamanya ada kabelnya, kan kita nggak bikin sendiri. Ada supplier kabelnya, dan itu dekat-dekat Eindhoven semua. Ada mekatroniknya, ada salah satu supplier besar kita, umumnya optiknya itu di Jerman. Itu jadi bisa dibilang kita
manufacturing itu semua gitu. Itu Jadi kita sesuai yang kita mau seperti apa, kita rangkai, kita assemble sampai dia bisa jalan sesuai untuk yang dibutuhkan customer-nya itu. Oh oke. Jadi selain lama membangun expertise-nya, Ya, dia juga membangun ekosistem Ekosistem, dengan ratusan, ini untuk ASML, ratusan untuk NXP sendiri? Kalau kita memang pabrik kita itu yang di Nijmegen ya, yang ada satu di Nijmegen, terus yang besar juga di Austin. Cuma sama, maksudnya untuk mendukung fab itu ada chemicals-nya, itu kan berarti ada supplier lagi gitu. Jadi banyak perusahaan yang di sekitar NXP yang diperlukan hanya untuk membuat wafer ini gitu. Bahkan ini baru setengah nih, belum jadi nih, chipnya belum dipotong ya. Dipotongnya di Asia. Jadi dikirim wafer ini ke Thailand atau ke tempat lain di negara lain di Asia itu untuk supaya chip ini bisa jadi gitu. Jadi prosesnya memang panjang dan banyak pendukung. Jadi ada rantai pasoknya. Ya, rantai pasok sangat panjang. Sangat panjang. Ini wafer ini dibuat antara 3 sampai 6 bulan. Cuma untuk bikin patternnya aja. Oh, oke. Setelah jadi wafernya itu dikirim ke back end gitu ya, di produksi proses produksi akhir gitu untuk dites, dirakit gitu ya. Itu sekitar 6 minggu lagi tuh, 6 minggu sampai 8 minggu. Jadi prosesnya tuh panjang. Dan untuk bisa sampai situ memang banyak industri yang terlibat juga gitu. Oke, yang saya dengar ya selain ekosistem tadi dengan ratusan company untuk satu NXP sendiri atau untuk TSM sendiri ratusan. Proses dari awal sampai akhir sebuah semiconductor itu katanya juga melalui proses yang banyak company di banyak negara. Jadi bisa keluar masuk lintas batas puluhan negara katanya. Ya, betul. Karena jarang sekali ada satu negara yang punya semuanya gitu. Yang punya wafer ini awalnya bentuknya ingot gitu kayak tabung untuk dibikinnya dari silikon yang sangat pure gitu. Nah itu ada perusahaan lain di Asia yang spesialisnya hanya untuk bikin raw material aja, bahan bakunya aja. Jadi masih wafer kosong lah, belum ada patternnya. Itu ada satu perusahaan. Ada perusahaan yang hanya bikin wafernya, tapi dia nggak mau merakit dan testing bukan spesialisasi mereka gitu. Jadi akhirnya wafer ini emang dia jalan ke seluruh tempat di seluruh negara ya, maksudnya global lah. Jadi sulit untuk mengerjakan semua itu di satu negara tuh hampir nggak mungkin ya, maksudnya karena ekosistemnya besar. Gitu. Oke. Indonesia kan juga pengen mengembangkan industri semiconductor. Ini di kita belum banyak ya, atau mungkin belum banyak company yang bergerak di bidang semiconductor. Dan kita ingin, kalau melihat tadi ada supply chains yang banyak companies dan banyak negara, kira-kira bisa nggak dari proses tadi ada satu proses yang bisa kita kerjakan di Indonesia? Jadi kalau menurut saya ini sekali lagi kan prosesnya itu kan panjang gitu ya. Kalau kita lihat bahkan ada keahlian chip design misalnya. Tapi kan kita nggak usah punya fab mungkin. Kita bisa ada kemampuan chip design ini. Chip design aja. Itu satu hal itu. Karena tanpa chip design ya nggak jalan juga. Karena nggak bisa bikin patternnya gitu kan. Nah kalau udah dapat desainnya baru dikirim ke ASML dibikin masknya gitu ya. Terus itu satu. Terus kemudian misalnya untuk bahan baku, jadi wafer ini sebelum dibikin gitu ya, dia bahan bakunya itu sebenarnya pasir silika. Pasir silika. Yang kita punya banyak. Dan dia perlu 99, dia ada 9 kali 9 ya bilang, dia 99,9999999% pure. Oke. Jadi dari pasir silika yang biasa itu yang kita punya banyak di Indonesia, itu harus diproses hingga semurni itu, baru dia bisa dipakai untuk bahan baku wafer ini. Nah itu kalau kita punya raw materialnya, kalau misalnya ya yang kita butuhkan keahlian, gimana kita mengubah pasir silika memurnikan pasir silika. Nah, waktu krisis semiconductor berapa tahun yang lalu, COVID, bahan baku wafer ini salah satu yang jadi masalah juga. Karena tidak cukup di dunia ini, semua orang ingin punya bahan baku untuk bikin wafer, tapi terbatas. Akhirnya ya itu
harga naik dan segala macam gitu ya. Itu baru 2 tuh, dan maksudnya sekali lagi kayaknya sih kalau bertukar pikiran dengan profesional Indonesia lain yang udah berkecimpung di dunia semikonduktor ini, mungkin ada, maksudnya kesempatan untuk Indonesia ini masuknya di mana, tapi betul, tapi kita ini kan berpikir strategi gitu ya. Kita jangan ikut-ikutan lah istilahnya, tapi kita cari marketnya apa nih yang mau kita, jadi kan sangat spesifik gitu, jadi kita bisa maju di situ. Dan industri semikonduktor sendiri kan proyeksinya cukup positif ya, apalagi sekarang AI, semua computing power kan dibutuhkan. Bahkan yang tadinya banyak customer kita yang kalau ngelihat stoknya naik 3x, 4x, itu kan cerminan increasing demand. Nah, saat kita udah melihat, ini rantai supply chain semikonduktor, kita mau masuk di sebelah mana, ekosistem apa yang bisa dibangun di Indonesia, apa ada perusahaan-perusahaan yang diuntungkan, misal mereka, kita pengen nge-supply chip dengan spek seperti ini, tapi kita kalau nge-supply dari, for example, Cina, dari mana, kita kena segini. Kalau kita bangun dari lokal, kita invest segini, kita bisa dapat balik segini. Ya, banyak hal yang bisa kita pikirkan, apa dari raw materialnya, chemicalnya buat bikin resistnya, atau dari fabless desainnya, atau fabless design itu betul. Jadi buat bikin wafer ini kan layer-layer. Itu kan ada patternnya. Device-nya kita mau seperti ini, desainnya seperti apa. Itu kan nggak sembarangan gitu. Bahkan ada orang bikin, dipatenin, itu yang dijual sama dia. Jadi dia nggak butuh produksi, dia bikin desainnya aja. Nah, jadi kayak TSMC itu satu contoh, dia hanya fokus sama produksi. Jadi konsumen mereka, pelanggan mereka tuh kayak Apple, Samsung, Continental, semua yang pemain-pemain besar, Qualcomm gitu ya. Mereka menyediakan desainnya ke TSMC, dia minta, saya mau bikin ini sekian ribu per bulan misalnya. Nah, kerjaan TSMC itu hanya memproduksi, jadi mereka fokus, keahlian mereka adalah produksi yang sangat efisien. Yeah. Jadi produksi wafer yang paling efisien sedunia itu di Taiwan. Hanya sangat, nah itu keahliannya mereka. Jadi bottleneck-nya. Ya. Karena yang bisa buat produksi sedesain seperti itu, teknologi seperti itu tidak banyak. Saat mereka jadi bottleneck di situ, mereka bisa kapitalisasi. Paling besar dong, marginnya yang paling itu. Kalau umpamanya, kita mau bikin ingot gitu. Bottleneck-nya di mana? Cost buat kita itu berapa? Marginnya berapa? Simple itu. Dan berapa lama kita bisa ngejalanin ini gitu loh. Saat untuk produksi chip sendiri, ya taruhlah TSMC, nggak langsung semerta-merta mereka langsung jadi jaya kan. Mereka kan ada awalnya, prosesnya sampai mereka benar-benar establish, sampai mereka bisa produksi dan jadi yang terdepan dalam produksi ini. Kalau berdasarkan pengalaman ya, apalagi sudah 1 tahun, sudah 6-7 tahun di ASML, saran apa untuk dari mana kita memulai untuk industri semikonduktor di Indonesia? Saya selalu pikir kalau kita mau mulai sesuatu itu yang paling baik adalah kita diskusi dulu dengan mau ke arah mana ini. Jadi jangan sekedar mengcopy apapun dan meniru ya. Jangan sekedar meniru karena itu enggak sustainable gitu, enggak bisa untuk jangka panjang. Jadi kita kayaknya dengan mungkin profesional Indonesia yang kerja di semikonduktor itu bisa dibikin sebagai kayak semacam brain pool ya. Jadi maksudnya kita kalau butuh karena mereka yang udah lihat sendiri kayak apa sih di dalam semikonduktor seperti apa. Jadi bisa berkontribusi dengan istilahnya diskusi itu Dan lebih ke itunya sih Pak, akademisi di Indonesia kan kita berdua juga dari universitas
itu harus lebih melek lah, lebih tahu gitu, maksudnya oh ini semiconductor, oh ini rangkaiannya, oh ini sampai sekarang seperti apa bikinnya. Dan mereka, kalau saya kasih contoh gitu, universitas-universitas di Taiwan itu mereka dekat sekali gitu loh. Mereka kalau Dengan bikin industri ya? dengan industrinya, mereka bisa bikin prototyping buat ini itu sampai jadi dari step ini mereka publish di conference SPI atau mana gitu. Mereka ini nih prototype teknologi N5 atau apa gitu. Contohnya aja. Dan kayak kalau di Eindhoven sendiri, seperti yang saya bilang, 80% project di TU Eindhoven sendiri berkaitan sama SML. Apakah itu buat bikin mesinnya? Belum tentu iya gitu. Bisa jadi itu cuma buat gimana saya ngatur mekatronik biar bisa secepat ini, sepresisi ini gitu. Gimana saya bisa ngatur oksigen kontrolnya di dalam mesin itu sendiri, defectivity controlnya itu yang harus digiatkan gitu loh. Akademisi di Indonesia kalau memang ingin ikut serta di industri yang hot ya bisa dibilang semiconductor ini, harus mulai dari situ, dari si universitasnya harus melek tahu seperti apa, karena mereka yang cukup dekat kan dengan realita di Indonesia. Kalau kita bisa dibilang udah 9 tahun, 10 tahun, kita kurang begitu dekat gitu dengan bagaimana mereka industri di Indonesia, bagaimana itu berkembang seperti apa gitu. Di Indonesia sendiri kan sebenarnya sudah ada konsorsium perguruan tinggi yang kemudian membuat ke konsorsium untuk mengenai semiconductor ini, ICDEC di Bandung ya kantornya dan sebagainya. Saya kira mereka udah semoga ya mereka udah mulai. Cuma saya nggak tahu seberapa jauh mereka sudah mengengage teman-teman yang boleh dibilang ahlinya, praktisi semiconductor di Belanda ini. Yang jumlahnya tadi kalau di ASM lebih dari 100, di NXP saya nggak tahu. NXP kayaknya sepertinya lebih sedikit ya, antara mungkin di bawah 20 mungkin. Oke. Ya. Karena tapi ini kan sebagai ahli semiconductor ya, pelaku langsung gitu ya. Iya. ICDEC sendiri, Prof. Trio itu profesor saya dulu di ITB. Prof. Trio, Dan ada beberapa staf beliau yang bahkan teman satu angkatan sama saya gitu. Jadi kalau ngobrol offline aja, ya saya bisa kasih input yang aman tentunya ya, yang tidak membocorkan rahasia, yang publik juga tahu lah. Tapi kan kita bisa, kalau zaman sekarang bisa bilang AI aja bisa tahu gitu loh. Tapi kan kita kan perlu arahkan, ini loh gitu. Jadi prinsipnya kalau kemudian diminta berkontribusi antara lain dengan bisa nggak kita diskusi, memberi masukan, memberikan input apapun untuk pengembangan industri semiconductor di Indonesia, siap ya? Insya Allah siap lah. Ya. Semoga ICDEC atau siapapun, karena potensinya besar nih, ada sekitar lebih dari 100 expert ya yang di Belanda itu. Tapi by the way pernah ada yang ngontak? ICDEC, Prof. Trio? Prof. Trio ya, Prof. Trio sendiri punya beberapa relasi networking sama orang SML. Teman saya, kolega dulu, saya sebenarnya udah lama nggak kontak Prof. Trio juga. Malah taunya dari kolega saya ini saya ada orang Indonesia nih datang. Ini profesor saya dulu. Itu dia, makanya pas mereka visit ke SML, saya temani dengan si kolega saya ini yang Rian, kamu bantuin ini, kita engage seperti apa, karena memang sesuai sama role saya sendiri ya, saya di account di EU US ini, walaupun Indonesia kan sebenarnya cukup jauh kan, bukan di region saya, tapi role-nya saya tahu, gimana kita engaging sama ininya, gimana taunya. Nah, buat step-step awal kita udah ada diskusi lah, walaupun diskusinya itu masih sangat dini sekali ya. Tapi kalau memang mau ditindaklanjuti ya harus lewat jalur yang lebih formal lagi gitu. Dan harus
harus tahu blueprintnya seperti apa, maunya dibawa kemana industrinya ini sendiri. Oke. Kalau dari UI ada nggak? Saya sudah agak lama ya di keluar, jadi saya kurang tahu tuh di UI seperti apa sekarang. Cuma saya sebenarnya kalau lihat bagaimana industri semiconductor ini minimal di mungkin 5-10 tahun belakang ini booming sekali ya setelah COVID itu, traction-nya itu setelah itu, karena ternyata baru orang menyadari semiconductor ini memang besar gitu ya, dan apalagi dengan AI dan segala macam ini ya mulai banyak gitu. Jadi mungkin sudah mulai ada inisiatif yang ke arah sana gitu. Jadi saya juga saya setuju kalau sebagai saya lihat dari sebagai lulusan teknik industri gitu ya. Karena teknik industri ini bisa masuk kemana aja sebenarnya kan. Kayak saya dulu saya bahkan nggak tahu apa itu semikonduktor waktu mulai gitu ya. Cuma kalau kita mau menyiapkan orang-orang ini untuk masuk ke dunia semikonduktor, minimal mereka diberikan exposure gitu di waktu kuliah itu apa sih semikonduktor itu, apakah masalah tantangan supply chain atau production yang spesifik di dunia semikonduktor. Jadi minimal mereka tahu, karena kalau dilihat di dekat Indonesia itu banyak kan, kayak Singapura itu isinya fab itu banyak sekali di Singapura tuh. Dan di Malaysia ada assembly final test gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita punya anak-anak muda kita punya pengalaman, itu bisa mereka jual untuk coba cari pengalaman di fab atau di assembly final test di dekat Indonesia. Banyak gitu. In terms of SDM sendiri, kalau kita ingin mengembangkan semikonduktor dengan kondisi SDM yang ada sekarang ini as is, kira-kira kita siap nggak? Atau kita perlu mendidik SDM yang khusus semikonduktor, karena kan ternyata ekspertisnya itu kan macam-macam di bidang semikonduktor. Tergantung bidang mana yang mau digeluti. Oke. Ya, kalau saat memang bikin mau fab satu line gitu, mungkin itu yang harus lebih ditingkatkan. Kalau saat bidang desain, saya rasa kalau buat desain udah cukup. Untuk desain kita sudah cukup punya talentnya. Yang IC DAC sendiri itu kan memang base-nya dia di chip desainnya itu kan. Oke. Ya. Tapi kalau mau bikin wafer line, wafer untuk segmen-segmen tertentu ya yang cocok di Indonesia, saya rasa harus ditingkatkan. Oke, kita harus mengakhiri karena waktu, tapi sebelum itu saya ingin bertanya apakah ada saran atau event closing statement atau apa, terutama untuk bagaimana membangun semikonduktor di Indonesia, atau kepada orang-orang Indonesia yang ingin bekerja di semikonduktor atau apapun. Silakan, mulai dari Mas Rian, Mas Vicky. Ya mungkin sekali lagi semikonduktor ini industri yang booming gitu ya, dan saya rasa kalau ada yang tidak kekurangan di Indonesia itu adalah manusia. Jadi sumber daya manusia kita ini adalah potensi gitu ya. Jadi kita coba kita arahkan di semua tingkat gitu ya, karena kebutuhan sumber daya semikonduktor ini dari yang istilahnya yang praktikal sampai yang abstrak, dari yang operator, teknisi sampai insinyur. Itu kekurangan itu sampai 2030 dan plus berikutnya itu akan selalu kekurangan. Di sini? Di Innovent mereka prediksi sampai 2030 mereka kekurangan 70.000 orang. 70.000? Ya. Karena sekali lagi market semikonduktor ini naik terus sampai 1,6 triliun dolar. Nah, untuk mengejar itu nggak bisa tanpa orang. Dan Indonesia ini yang nggak kekurangan adalah orang. Jadi menurut saya itu kesempatan lah buat kita ini, buat orang Indonesia. Untuk meningkatkan ekspertis kita, jadi suatu saat kalau kita memerlukan, kita sudah punya ahlinya. Oke. Kalau saya angle-nya agak lain mungkin ya. Memang betul orang kita banyak dan dan semikonduktor sendiri industri yang cager-nya cukup tinggi dibandingkan industri-industri lain gitu, sangat hot sekali. Tapi kalau Indonesia memang ingin ikut berkecimpung di industri ini, strategical
thinkingnya itu, blueprintnya mau seperti apa yang bisa kita masukin, dan industri ini bukan industri yang dibangun satu malam, kan? Jadi kesinambungannya bisa jadi investnya di sekarang gitu, dan nggak akan balik di 2-3 tahun, 5, 10, 25 tahun, dan nggak perlu takut sebenarnya. 25 tahun lagi orang bakal lebih tergantung dengan elektronik ya. dibanding sekarang. Sekarang aja orang booming AI, demand data server buat training AI, buat server itu nggak akan satisfied sampai 2030, makanya bisa 1,3, 1,6 triliun itu udah di-revise. Sebelumnya lebih gede lagi, dan tahun depan kita nggak tahu lagi numbernya, figurnya seperti apa, revise-nya. Jadi kalau saya, sumber daya manusia ditingkatkan, itu benar, tapi direction-nya mau kemana. Dan sustaining di direction itu. Ini bukan sesuatu yang bisa dibangun satu malam, dan harus di-sustain cukup panjang. Apakah di front end atau di back end atau Front di tadi design, supply, raw supply, raw material. Banyak. Seperti apa? Banyak, dan di Indonesia tidak berkekurangan lah, macam-macam. Sumber daya alam, sumber daya manusia, tempat, cukup. Terima kasih. Ini bincang-bincang yang sangat menarik, dan kita semua tahu ternyata bahwa di Belanda banyak ahli Indonesia yang bekerja di semiconductor, banyak ahli orang Indonesia yang mengetahui atau bahkan menjadi praktisi semiconductor. Jadi harapan kita kalau nanti kita ingin mengembangkan industri semiconductor, ada talent pool yang barangkali bisa diajak koordinasi, diajak ngobrol, konsultasi, dan teman-teman siap untuk berkontribusi ya. Siap untuk berbagi pikiran. Pikiran. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita ngobrol-ngobrol yang menarik hari ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.